Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pemirsa Tabligh MuTV yang berbahagia. Ada banyak sekali hal yang disebut oleh para ulama kita sebagai hikmah kenapa Al-Quran itu diturunkan. Tentu sangat luas kajian ini, namun ada beberapa hal yang mungkin perlu untuk kami sampaikan sebagai satu bentuk tazkirah atau pengingat untuk kita semuanya, terutama dalam menghadapi hari-hari ini, di mana kita menghadapi ujian-ujian yang tentu juga tidak ringan, ujian kekinian ya, terkait dengan kehidupan manusia. Imam Az-Zarqani di dalam kitab Ulumul Quran beliau yang sangat monumental itu, Manahilul Irfan fi Ulumil Quran, itu menyebut ada beberapa hikmah kenapa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, beliau sebut misalkan dalam rangka meneguhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, di mana waktu Al-Quran diturunkan. Kita ketahui kaum muslimin sekalian dan muslimat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ujian-ujian di dalam perjalanan dakwah beliau itu tidaklah ringan, bahkan selalu datang ujian-ujian itu. Nah, ketika Rasulullah SAW ini merasa lemah, merasa seakan-akan sendirian, kita tahu dalam awal-awal perjalanan dakwah beliau di Makkah itu beliau banyak bersandar justru kepada paman beliau yang masih kafir ya, Abu Thalib waktu itu, dan kita ketahui juga beliau banyak bersandar kepada saudara-saudaranya, kepada istri beliau Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, sahabat-sahabat beliau. Namun yang paling pokok sebetulnya adalah apa yang beliau tunggu dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu. Nah, tentu saja kalau pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebutuhan akan turunnya Al-Quran ini disesuaikan dengan keadaan beliau. Ketika beliau merasa tidak disapa oleh Allah lama ya, sehingga beliau merasa seakan-akan, mohon maaf dalam bahasa sekarang, seperti dibiarkan begitu. Kemudian Allah turunkan surat Ad-Duha yang menenangkan beliau, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah meninggalkan beliau dan terus senantiasa untuk membersamai beliau. Maka ini diantara yang menjadi hikmah yang disebutkan kenapa Al-Quran itu diturunkan. Nanti tentu kalau para ulama itu mengkaji hikmah diturunkannya bertahap itu seperti apa, dan sudah barang tentu hari ini kita yang sudah menerima paketan utuh Quran ini juga mendapatkan kebaikan itu untuk meneguhkan kita. Kembalinya setiap persoalan hari ini adalah kepada Al-Quranul Karim, dan jelas secara prinsip pokok dalam menyelesaikan semua problematika hidup itu adalah dengan kembali kepada Al-Quran untuk mengokohkan kita semuanya. Kemudian yang kedua, Imam Az-Zarqani juga menyebut ada hikmah yang lain yang juga beliau sampaikan, bahwa Quran ini datang sebagai pedoman yang kemudian dia diamalkan. Artinya begini kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Tabligh MuTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyadari bahwa Quran ini diturunkan sebagai satu way of life, sebagai satu pedoman hidup, pandangan hidup, kemudian kita mengamalkan, tugas hidup kita sebagai manusia itu sudah sangat jelas hari ini. Artinya setiap muslim yang lahir, dia tidak akan pernah merasa tidak punya pekerjaan ya, tidak merasa sebagai pengangguran. Karena diantara tugas hidup yang pokok sebagaimana juga disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Adz-Dzariyat itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah hidup kita ini Allah menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Maka berarti di sini ada satu nilai
bahwa di antara hikmah diturunkannya Al-Quran itu sebagai pedoman dalam hidup kita, dan kita mengisi kehidupan itu dengan tuntunan yang ada dalam Quran tadi. Sehingga semua kehidupan kita ini adalah bernilai ibadah. Lebih-lebih di bulan Ramadan yang kita mendapatkan kemuliaan sebagai syahrun mubarak, bulan yang diberkahi, yang di situ juga ada nilai-nilai ya ibadah yang luar biasa, bahkan dilipat gandakan pahalanya dan sebagainya. Kita tidak bisa membayangkan sama sekali bagaimana manusia itu ketika diciptakan oleh Allah. Tidak ada orientasi sama sekali untuk mereka melaksanakan apa yang menjadi perintah daripada kitab sucinya seperti yang ada dalam Al-Quran. Perintah-perintah yang terangkum di dalam beberapa rumusan, misalkan untuk rukun Islam, syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian siam yang kita lakukan, kemudian haji, perintah-perintah turunan, ada jihad, ada infak, sedekah, tilawah Quran, ada zikir wirid dan yang lainnya. Ini menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kita ini dan menjadikan makna kehidupan kita ini lebih hebat, lebih berasa. Tadi saya sampaikan betapa hari ini banyak orang yang kosong jiwanya. Mereka kemudian merasa hidup tanpa arah. Kita bahkan mendengar ada seorang suami bunuh diri, terjun ke sungai karena ada persoalan hidup, karena dia disorientasi dalam melihat kehidupan ini. Istri juga demikian, meninggalkan dunia dengan cara yang tidak baik, bunuh diri. Anak juga mencoba membunuh dirinya dan seterusnya. Maka dua hikmah ini, meskipun nanti masih ada puluhan bahkan ratusan hikmah daripada diturunkan Quran, satu, bahwa meneguhkan keimanan kita di masa yang berat ini, di akhir zaman ini. Yang kedua, kita sadar betul bahwa hidup kita ini adalah untuk beribadah dan orientasinya kembali kepada Al-Quran. Semoga Allah menjadikan kita umat yang istiqomah untuk terus berpegang terhadap Al-Quranul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.